Ya, kembali di Market Review masih berbincang bersama Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Pak Komaydi, seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya hitung-hitungannya sangat sederhana dari point of view teman-teman pengusaha produsen CPO. Jika harganya oke begitu, mereka oke-oke saja di DMO karena secara produksi memang tidak ada masalah begitu ya, mau pasar domestik ataupun mungkin untuk pasar ekspor. Tapi kalau bicara mengenai dana sawit sendiri, kalau kita lihat dari pos-pos anggaran yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah, kalau kita lihat banyak hal-hal yang kemudian diprioritaskan dari segi kesehatan dan lain sebagainya, apalagi ketika masuk pandemi COVID-19 seperti sekarang, ada prioritas-prioritas yang tentu saja dilakukanlah oleh pemerintah. Ada mekanisme untuk dana sawit sendiri masuk ke APBN. Saya sempat kemudian membaca artikelnya demikian. Bagaimana sebetulnya ini dapat dipenuhi kalau dilihat dari jika DMO betul-betul diterapkan, Pak Komaydi? Iya, kalau DMO kan tentu nanti kesepakatannya ada dua hal, Mas. Yang pertama alokasi, volume gitu, yang kemudian bisa ditetapkan juga harganya, apakah harganya ke market price atau di harga tertentu seperti batu bara untuk teman-teman pembangkit listrik misalnya, itu kan di capping di kisaran tertentu per tonnya gitu ya. Nah, apakah kemudian ini juga seperti itu? Nah, kalau ini akan dilakukan tentu harus dikomunikasikan dulu dengan teman-teman di industri CPO, Mas. Jadi kira-kira nilai average mereka di harga berapa gitu. Nah, setiap lahan atau setiap pengusaha kan tentu punya biaya produksi yang beda-beda, sehingga perlu komunikasi dengan teman-teman asosiasi kira-kira di kisaran berapa, baru kemudian nanti akan ditetapkan harganya di kisaran yang disampaikan oleh teman-teman asosiasi. Nah, ini juga harus dibuat formulasinya, apakah ini dibuat tetap sampai dengan tahun tertentu atau kemudian diindekskan ke harga BBM di pasar internasional atau ke harga minyak gitu, sehingga teman-teman juga punya persiapan. Baik, ya Pak Komaydi, kalau Anda tadi juga menyampaikan bahwa ada kendala lah ataupun mungkin ada beberapa tantangan lah jika bicara mengenai biodiesel sendiri dari teman-teman perkapalan, ada konsekuensi lah jika kemudian mereka menyerap biodiesel B30. Jika permasalahan-permasalahan ataupun mungkin tantangan-tantangan di sisi pasar ini masih belum terselesaikan, jika akhirnya mungkin nanti pemerintah menerapkan DMO, ini mungkin akan cukup tinggi resikonya. Artinya ketika volume produksi sudah dialokasikan untuk kebutuhan domestik, tapi serapan pasar juga nggak semaksimal itu. Karena masih ada challenge dalam hal permesinan dan lain sebagainya untuk pengguna dari biodiesel. Betul, Mas Diki. Jadi kalau saya melihat di dalam konteks B30 ini kan tentu ada biaya dan manfaat. Manfaatnya yang paling utama ya tentu aspek lingkungan sebetulnya. Nah, tapi biayanya kan cukup besar seperti yang disampaikan teman-teman di asosiasi beberapa penggunanya ya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi di industri pelayaran. Nah, kalau di industri pelayaran saja, Mas, dengan yang sudah berjalan, secara harga mereka mendapat insentif. Jadi tidak ada harga biodiesel lebih murah dibandingkan solar konvensional yang bisa mereka akses gitu misalnya. Nah, sementara ada resiko bahwa di dalam jangka panjang mereka biaya perawatan atau maintenance kapal mereka akan jauh lebih besar. Apalagi kalau bisa menyebabkan korosi di lambung kapal. Dan bagi mereka itu sangat fatal gitu ya, karena ini kan sangat penting gitu, kan sampai korosi kan bisa menyebabkan kapal tenggelam. Nah, kalau di pembangkit listrik disampaikan ya korosi itu bisa menyebabkan operasional teknis pembangkitnya lebih cepat rusak atau aus dibandingkan umur yang sudah dibuat atau umur teknisnya. Nah, hal-hal semacam ini saya kira yang harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada para pihak, termasuk penggunanya tadi, Mas, ya, supaya
kalau memang akan serius ke sana, kemudian kan speknya harus diubah sejak awal. Jadi jangan tambal sulam kebijakannya. Seperti BBG misalnya waktu itu, Mas. Kan industri mobilnya tidak disetting untuk bisa pakai BBG, sehingga pemerintah menyarankan untuk pakai converter kit. Nah, converter kitnya sendiri kan ternyata biayanya juga lumayan, antara 15 sampai 20 juta gitu ya per unitnya. Nah, di sisi lain ketika itu masih dalam tahap leasing, ketika tidak sesuai dengan spek awal atau ditambah converter kit, kalau terjadi sesuatu hal, asuransi tidak bisa mengklaim gitu, Mas. Nah, ada problem-problem turunan semacam ini, saya kira pemerintah juga harus aware gitu. Jangan membuat kebijakan sepotong, tetapi resiko sampai ke level detailnya juga harus diperhitungkan. Baik, ya. Semenjak kita kemudian membahas mengenai otomotif ataupun mungkin industri otomotif, bagaimana sebetulnya pengaruh yang ditimbulkan kepada mereka jika kemudian program B30 ini betul-betul dilaksanakan. Satu hal yang cukup menarik, Pak Komaydi, adalah tadi di awal segmen kita sempat berbincang mengenai ambisi dari biodiesel sendiri, kemudian ambisi untuk kemudian menggalakkan program mobil listrik. Ini sebetulnya cukup membuat teman-teman industri otomotif bingung atau tidak menurut Anda? Iya, kalau ini kan saya melihat kita ini satu paket dari sebuah bangsa itu sukanya kagetan dan tergesa-gesa gitu loh, Mas Didi. Jadi ini kan sebetulnya mengejar target ketertinggalan bauran energi di RUEN yang ditetapkan bahwa pada 2025 itu 23% ya dari total bauran energi secara keseluruhan. Nah, sayangnya kan selama beberapa tahun ini kita relatif santai. Jadi sekarang ini ngebut gitu, Mas, karena 2025 kan sebentar lagi, tinggal sekitar 4-5 tahun lagi gitu ya. Nah, sementara EBT ini sekarang ini baru 9%, Mas. 9% dari target 23 kan masih cukup jauh. Yeah. Sehingga dikebut melalui beberapa instrumen. Salah satunya ya mobil listrik tadi, kemudian juga B30 ini. Nah, ini juga masih banyak PR yang harus diselesaikan, Mas. Misalkan mengenai mobil listrik itu sendiri, survei pasarnya seperti apa, terus harganya seperti apa, apakah masyarakat juga bisa menyerap dengan baik, terus nanti teknik pengisian baterainya seperti apa. Karena di negara lain juga belum masif, Mas, belum banyak yang berkembang. Negara-negara yang lain juga masih banyak mobil konvensional atau non listrik gitu, Mas. Baik. Ya, terkait dengan kondisi yang cukup dilematis ini, Pak Komaydi, antara program biodiesel dan juga program mobil listrik lah. Apa yang sebetulnya perlu dilakukan untuk meminimalisir kebingungan yang kemudian terjadi gitu ya? Nampaknya dari secara gestur sih, dua program ini nampaknya diprioritaskan atau mungkin akan dilakukan akselerasi. Apa yang bisa dilakukan untuk menekan kebingungan yang ada? Ini kan kuncinya ada di tripartit ya, Mas. Pemerintah, konsumen, dan teman-teman industri gitu ya. Ya ini harus duduk bersama saya kira, Mas. Pemerintah maunya A, kemudian apakah industri bisa ke titik A, apakah kemudian konsumennya juga bisa adaptable ke titik A. Kalau tidak bisa mungkin di antara A atau B gitu. Itu yang harus kita di titik optimalnya. Kalau akan mengganti mobil yang ada dengan mobil listrik, penuhnya saya kira juga perlu waktu itu, karena juga dari sisi harga, Mas. Kuncinya kan konsumen kemudian akan kembali ke harga, apalagi seperti kita masyarakat yang masih pendapatan menengah ini kan sangat elastis terhadap harga. Ya kita lihat saja mobil-mobil yang ada di pasaran, yang di jalanan yang kita lihat sehari-hari, yang paling banyak beredar atau dibeli masyarakat kan yang harganya paling terjangkau bagi daya beli kita gitu, Mas. Nah, informasi yang ada sampai sejauh ini, mobil listrik itu jauh lebih mahal dibandingkan mobil yang ada selama ini, atau mobil konvensional saya sebutnya misalnya, Mas. Nah, dengan kinerja tentu jauh di bawah itu, Mas. Nah, apakah masyarakat kemudian akan rela untuk berpindah dengan harga yang lebih tinggi, tingkat kenyamanan yang tidak senyaman sebelumnya,
dan kecepatan juga mungkin juga tidak secepat sebelumnya. Nah, banyak hal yang harus dikorbankan. Satu hal yang didapat adalah aspek lingkungan lebih baik dibandingkan yang sekarang. Nah, sementara kita juga sama-sama tahu bahwa bagi kita bersama aspek lingkungan ya masih nomor sekian, belum yang utama gitu loh Mas Vicky. Baik, ya Pak Komaydi, satu hal yang sudah kemudian disampaikan oleh Ketua Umum dari Gaikindo beberapa waktu yang lalu, saya sempat melakukan wawancara bahwa kalaupun memang dua-duanya akan jalan, teman-teman industri otomotif akan mengikuti saja karena secara segmen kedua jenis kendaraan ini akan berbeda-beda, artinya tidak akan memakan satu sama lain begitu ya. Saya akan mintakan analisa Anda mengenai apa yang disampaikan oleh teman-teman dari industri otomotif terkait dengan biodiesel dan juga mobil listrik. Usaha jeda berikut ini Pak Komaydi dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.